Dan jangan juga kurang kerjaan, setelah dia paham dia pun nggak jadi haji. Karena katanya perjalanan ke sana itu dengan aku masuk di kedalaman diriku, aku berjumpa dengan qalbul mu'minina baitullah. Bukan ke situ, ya. Majelis kita tetap saya katakan tidak ada pemisahan syariat dengan hakikat. Kalau begitu berpahala nggak kita? Kan fadilah-fadilah haji itu kan luar biasa itu kan. Pak Haji Akhyar lah yang sudah duluan berangkat. Pak Haji Junedi. Yang lain-lain aku belum tahu karena belum ada laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya Rabbana, alimna majahilna wa zakirna manasina wa anfa'na ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Sadaqallahul azim. Jemaah yang berhadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati, saya terus berdoa buat kita semua, siapapun di antara kita ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaan, baik kemuliaan di dunia ini maupun kemuliaan kelak di akhirat. Terlimpah juga doa itu kepada kedua orang tua kita masing-masing. Dan mari kita bersyukur dari diri batin kita. Dari sana kita bersyukur kepada Allah, banyak melimpahkan rahmat nikmat kepada kita, termasuk nikmat pengenalan diri kita. Dan inilah nikmat yang terbesar yang pantas untuk kita syukuri. Tidak hanya sekedar sebatas ucapan, tapi setelah kita mengenal dirinya dan mengenal diri kita, maka syukurlah itu, supaya Allah menambah ilmu, terkhusus ilmu batin ini, ilmu tauhid tasawuf. Tak ada ilmu yang akan kita bawa pulang terkecuali ilmu ini. Dan mari kita tingkatkan ilmu itulah yang mampu merubah diri kita. Kita bukan jadi aku, maaf, kita bukan jadi orang,
Tapi lewat kajian itu kita ingin jadi manusia. Lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, diri yang ditiupkan di diri jasad kita, itulah Nur Muhammad itu. Maka dengan banyak berselawat kita ingat akan keberadaan Nur Muhammad itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Dengan sungguhnya kata Allah, aku telah mengutus Rasul di dalam diri kamu. Jadi sekedar mengingatkan hasil-hasil diskusi kita, berselawatlah kepada Nur itu. Mudah-mudahan kita benar-benar dicatat Rasulullah sebagai umatnya di kemudian hari. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf saya tadi sedikit terlambat. Ya ini nggak terkait dengan gaji kita. Ya kebetulan kandidat calon wali kota mereka berdebat malam ini. Yang kita lihat di layar TV itu wali kotanya berdebat. Tapi di luar layar itu ada perdebatan batin. Jadi saya tadi sempat ditelepon langsung. Jadi terpaksa saya banyak di dalam tadi. Itu sekedar informasi. Baik, kawan-kawan sekalian, saya berharap kawan-kawan sekalian bisa memahami, bisa memaknai kalau diri kita bukanlah diri yang diciptakan. Kalau kita ambil kalimat lain, berhentilah kita yang sudah sekian lama tertanam kalau diri kita adalah diri jasad. Kalau dalam bahasa modernnya, berhentilah kita merasa diri kita adalah diri identitas. Berhentilah. Kalau kita ingin tahu diri sebenar-benar diri kita, dia bukan diciptakan. Tapi diri sejati kita itu adalah yang ditiupkan. Dan berhentilah kita di situ. Ya, ini betul-betul kita camkan gitu. Kalau orang melaksanakan haji, kita tahu dia termasuk dari rukun Islam. Melaksanakan haji itu, kalau dari Medan berangkat melalui pesawat, dari darat naik pesawat untuk menuju Baitullah. Hukum haji itu wajib. Ya, nggak bisa diragukan lagi itu. Dan menurut saya tidak akan ada terjadi perubahan haji jadi sunat, nggak ada itu. Perjalanan. Saya tidak menyamakan apa yang akan saya sampaikan ini dengan haji. Kan itu maksudnya.
Tapi kalau tuan-tuan misalnya memahami ke situ, ya cukup tuan-tuan saja yang paham, nggak usah disampaikan ke orang. Apa maksud saya? Ketika kita menuju ya di kedalaman diri, maka itu kalau bicara pahalanya sama dengan kita yang sedang berjalan menuju Baitullah. Sama kita berjalan menuju Baitullah. Karena kita tahu bahwa ada hadis Nabi mengatakan qalbul mu'minina Baitullah. Artinya apa? Kalau diri kita tadi ada diri yang diciptakan, itu jasad itu Adam, diri yang ditiupkan itu aku, kata Allah. Nah, ketika kita di Indonesia melalui perjalanan pesawat untuk menuju rumah Allah yang syariat, yang kita kenal dengan Ka'bah, maka tolong, maaf, maksud saya, tolong kita hargai ya, memahami ilmu hakikat ini. Dan jangan juga kurang kerjaan, setelah dia paham dia pun nggak jadi haji. Karena katanya perjalanan ke sana itu dengan aku masuk di kedalaman diriku, aku berjumpa dengan qalbul mu'minina Baitullah. Bukan ke situ ya. Majelis kita tetap saya katakan tidak ada pemisahan syariat dengan hakikat. Kalau begitu berpahala nggak kita? Kan fadilah-fadilah haji itu kan luar biasa itu kan. Pak Haji Akhyar lah yang sudah duluan berangkat. Pak Haji Junedi. Yang lain-lain aku belum tahu karena belum ada laporan. Ya, Pak Haji Sukir ya. Nah itu kan nggak tahu, mohon maaf. Ya, jadi ketika kita sadar, ya, pahami ini, yang sadar ini sesungguhnya adalah diri sejati kita. Sadar ini. Artinya apa? Ketika kita memiliki kesadaran, berpindah dari memahami diri identitas, masuk kita ke situ dan bertahan di situ. Ini harus dilatih. Karena tidak ada sang juara kalau tanpa latihan. Kita tidak akan mendapatkan perbedaan kalau yang kita lakukan hal yang sama. Dalam konteks urusan dunia pun kalimat itu berlaku. Berlaku. Kita tidak akan bisa berkembang kalau yang kita lakukan seperti itu. Tidak akan bisa kita sampai menikmati rasa yang sejati itu kalau frekuensi yang kita lakukan ya biasa-biasa saja ibadah kita. Tidak mau itu. Nah, jadi masuk ke dalam, berpindah, hijrah. Ya, hijrah itu. Coba rasakan itu. Maka kalau kita kaitkan dengan ibadah sholat, saya kemarin pun bikin kalimat sindiran. Apa itu? Sholat bukan olahraga. Dengan istilah saya mengatakan sholat ritual.
Sudah sekian lama kita sholat, coba kita cek diri kita masing-masing. Nggak usah ngecek orang ya, nggak boleh. Diri kita cek, kira-kira rasa yang ada setelah, sebelum dan sesudah kita memahami diri sejati itu, seperti apa rasanya? Ini saya tetap menekankan di sini letaknya. Kalau masih biasa juga waktu SD begitu, SMP begitu, SMA begitu, S1 begitu, wah ini masalah. Masih tetap sembah raganya yang olahraga. Ya, dalam kajian ini ketika kita menuju diri sejati itu, ya, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi mir ruh, Allah yang mengatakan itu. Aku tiupkan ruhku. Yang kutiupkan itu adalah aku. Maka berhentilah pola sholat kita gaya anak SD itu. Fa inni qarib, aku dekat. Maka ketika kita sholat itu kita menghadap ke situ. Berdoa kita menghadap ke situ. Jadi jangan menghadap-menghadap ke yang lain. Tidak ada dalam kajian ini yang keluar dari diri. Tapi tetap masuk ke diri. Bicara syahadat, masuk ke diri. Bicara sholat, bicara zakat, puasa, haji, masuk kita ke situ. Nah itu makanya rukun Islam itu diawali dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Untuk mengenal diri, mengenal Allah. Sayang kawan-kawan, jemaah sekalian, kalau kita tak belajar masuk ke dalam. Maka ada 8, ya, ada 8 saya katakan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa fokus ketika kita di dalam itu. Ingat, diri fitrah kita itu energi tanpa batas. Bukan pikiran kita, energi tanpa batas. Bukan. Maka apa yang dilakukan? Langkah untuk menuju masuk di kedalaman itu. Apa metodenya? Apa kendaraannya? Yang pertama tentu adalah niat. Karena ini bisa kita lakukan kapan, bila, dan di mana saja. Tapi inti akhirnya nanti harus berlatih menuju di kedalaman itu. Kalau yang ingin pahala, ya ternyata kalau orang haji pakai bayar, pakai ini, ya seluruh kegiatan di sana itu ibadah, dia dibalas Allah, kan begitu ya? Yang nggak tahan nyawa kan perkara balasan ini kan. Nah, masuk menuju ke diri itu dengan metode pertama, niat. Kita niatlah. Yang kedua, coba kawan-kawan begini. Tentunya kalau logika kita, carilah tempat duduk yang nyaman. Ya,
nyaman untuk fisik, nyaman untuk ya. Kalau kita memang mohon maaf nyamannya, minta izin Pak Sukir, nyamannya begini kaki, bisa rileks, ya begini gitu, ya kan? Duduknya itu bagaimana, senyamannya ya nyaman, begitulah. Artinya apa? Setelah niat, kita cari tempat. Kita melakukan rileks, santai, enjoy. Ya. Makanya alhamdulillah lah kita di Medan ini, di mana-mana masjid sekarang udah pakai AC. Ya kan? Ini pergerakan tahun 2000 itu kan. Sebelumnya kan masih banyak. Masjid hanya pakai kipas angin, ventilasinya nggak ada. Begitu sholat tarawih, pulang ke rumah lemes, nggak ada aqua, nggak ada keringat banyak. Jadi langkah kedua, rileks. Yang kedua, yang ketiga, dua atau tiga? Tiga ya. Yang ketiga, pejamkan mata, Pak. Kalau sudah kita pejamkan mata, karena begini, hukum membuka mata ini apa namanya, sensor. Kalau dia terbuka, maka seluruh yang dia pandang masuk ke pikiran. Seluruh yang kita dengar masuk. Maka ketika kita melatih diri untuk masuk ke dalam itu, pejamkan mata. Maka dengan pejaman itu membawa kita ke dalam. Ya, tapi kalau sudah nanti pula terlatih, ya nggak apa-apa sih dibuka. Atau mungkin ada yang lebih ini lagi, mungkin matanya dicungkil aja gitu kan. Ya. Kemudian kalau pendengaran bagaimana? Pejam mata, kuping ditutup pakai kapas. Tidak. Kuping biarkan dia mendengar apa yang dia mau. Tapi jangan kuping itu memaknai atau memahami dari apa yang ia dengar gitu loh. Nanti kalau kita misalnya ya lagu dangdut pula rumah sebelah, mata pejam masuk ke dalam, tapi ini gitu ya, maka mengganggu. Ya. Berapa itu? 3 atau 4? Menutup mata dan membiarkan telinga mendengar apa yang ia mau, tapi jangan dimaknai. Nah, itu dia. Yang keempat, fokus pada nafas. Ya, ini materi singkat kita malam hari ini. Tapi nanti kita coba praktekkan. Ya, fokus pada nafas. Ya, nafas inilah teman sejati kita semasa di dunia ini. Kita tidur, dia enggak. Kemana kita pergi, dia ikut. Nah, bagaimana fokus nafas itu? Fokus nafas itu, ya enggak usah dulu cerita main tarik, main keluarkan. Natural saja.
ketika napas itu masuk, itu ada hawa panas di ujung hidung itu. Ketika dia keluar juga seperti itu. Fokus saja di situ, maka dia akan nyambung nanti dengan diri batin itu. Kita kadang memang bingung kan, Allah perintahkan kita sholat, tetapi Allah tidak ajari kita khusyuk. Para guru-guru kita pun tidak mengajarkan tentang khusyuk. Yang mereka ajarkan tentang sholat. Ya sama dengan cerita yang kemarin, Allah setiap surga dan neraka itu ada 7 pintu surga. Tapi kita nggak diajari Allah bagaimana cara membuka pintu surga itu. Apa model pintu kita ini mendorong atau mendola?